jok lagi. Iya. Hah? Iyalah. Terus kita tarikan bawahnya emang agak berat, tapi udah di atas 3.000 dia powernya keluar. Tengok coy. tadi udah 11 menit tuh tadi. Apa? Lu ngomong itu 11 menit. Atasnya. Atasnya? Atas apa? Enggak, maksudnya jok lu. Oh iya. Kalau Captiva kan yang gede. Iya, Captiva diesel. Saya boleh apa lah. Ada kali kecil. Enak. Harusnya ini ya, Dia masih ada belokan nggak nih? Apa? lurus aja masih terus. Tempatnya ini aja. Siapa? Bos lu dulu siapa? Bawa tak. Besok tuh Jumat ya coy? Kamis. Eh? Kamis. Kok Kamis sih? Kamis mas. Ini Rabu. Sekarang mana? Fiat Sedici kan bener ya? Iya. Sedici itu 4x4 loh. Dan dia ada di oh, kalau di 2000 kan Ya. Yuk. Ya udah. oke. Ini apa nih? Biar sama. Hah? Ngomong dulu ini. Oke, review XX4. Review driving XX4. Oke. Yuk. Take 1. Halo Sobat Broto. Nah, sekarang karena kemarin gue udah review atau servis mobil untuk pertama ngangkat. Kemarin tuh udah servis kaki-kakinya. Sekarang tapi masih ada PR-nya sih untuk servis kaki-kakinya. Itu satu lagi yaitu rack steer-nya ya. Itu nanti di next video akan gue bahas. Tapi kita coba untuk ngetest drive-nya dulu, test drive mobil ini. Jadi untuk mobil XX4 yang gue beli ini tahun 2007, dimana 2007 itu keluaran pertama Suzuki XX4 ini hadir ke Indonesia dalam bentuk build up, full build up CBU ya. Jadi mobilnya benar-benar build up dari Jepang, bukan India, tapi dari Jepang di tahun 2007 Suzuki XX4 ini. Jadi kalau bisa dibilang ya lu kalau pengen mobil build up ya ini salah satu mobil build up yang harganya ekonomis. Ya walaupun kalau build up itu kan kesannya mobil-mobil yang harganya goib ya atau tinggi, tapi ini nih kalau lu dibilang ini mobilnya masuk mobil build up gitu, dan benar-benar build up dari Jepang. Karena di keluaran pertama itu dia benar-benar dikirim dari Jepang secara utuh mobilnya. Baru di tahun-tahun berikutnya 2008 ke atas itu sudah mulai CKD atau perakitan di Indonesia gitu.
Nah, untuk mobil X-Explorer ini yang keluaran pertama ini dia punya cc 1500 untuk jenis mobil sedan hatchback ya. 1500 itu termasuk yang worth it lah ya, cukup untuk di kota ya, dalam kota itu cukup irit ya, dibawa keluar kota pun masih nyaman. Kemarin udah gua tes keluar kota ke Bandung dengan kondisi yang lumayan padat karena lagi suasana mudik ya, jadi lumayan padat tapi nggak terlalu macet stuck ya, jadi hanya jalanannya tuh padat lah gitu, nggak sampai stuck berhenti gitu loh dari tolnya itu kemarin. Itu cukup nyaman dan konsumsi BBM-nya kurang lebih 1:13 ya, 1:13 atau paling mentok 13 lah kita hitung aja gitu. Kurang lebih habis 350.000 lah gua dari Depok sampai ke Bandung untuk konsumsi BBM. Nah, untuk tenaga karena gua kemarin itu muatannya full juga, termasuk masih enak untuk dipakai nanjak di tol Cipularang tuh, masih enak ya, tenaganya nggak perlu sampai ganti gigi yang low ya. Tuh di drive pun di D dia masih sanggup nanjak di jalan Cipularang itu, yang jalannya tuh kalau kita ke arah Bandung itu lebih dominan nanjaknya. Itu masih enak, masih mobil nggak terasa ngeden atau berat gitu, walaupun memang dia agak-agak di putaran bawah mesin X-Explorer ini kelemahannya adalah dia agak lemot di putaran mesin bawah gitu. Jadi kayak tenaganya itu agak-agak nahan atau ngeden lah gitu ya kalau di RPM bawah untuk awalan. Itu salah satu kelemahan dari X-Explorer ini. Dan selain itu juga kelemahan dari mobil ini, kabinnya ini kelihatannya luas dari luar, mobilnya besar, tapi sebenarnya bisa dibilang agak sempit sebenarnya untuk ruang kabinnya ya. Apalagi kalau lu yang tinggi badannya itu di atas 160, 170 ke atas itu bakal ngerasa sempit ya di ruangan ini, karena kalau lu mundurin joknya, yang belakang akan kasihan, akan mentok gitu. Itu salah satu kekurangannya juga dari mobil X-Explorer ini, karena mungkin mobil ini lebih cocok untuk sedikar atau untuk yang dipakai untuk berdua atau keluarga kecil, itu masih enak lah mobil ini. Cuman kalau udah muatan banyak memang agak repot ya, karena bisa dibilang kelihatannya lega memang tapi sempit, mungkin karena dashboardnya ini juga agak panjang jadi belakangnya sempit. Itu sih salah satu kekurangannya juga, selain tadi di putaran bawahnya agak boyo itu juga. Tapi secara overall driving stylenya menurut gue enak, karena gue juga masuk pecinta hatchback ya. Gue memang suka hatchback, jadinya gue mencari mobil yang jenis-jenis hatchback. Tapi X-Explorer ini kalau dibilang hatchback, dia ya memang hatchback, sedan hatchback, tapi diklaim oleh Suzuki dia adalah crossover pertama. Crossover pertama pada saat itu di tahun 2007 itu mobil dengan jenis crossover atau mini SUV atau apalah disebutnya ya cuman X-Explorer ini aja gitu, nggak ada kompetitornya gitu. Jadi kalau kita kompetitor dengan Jazz Yaris itu dia beda kelas, walaupun CC sama ya, tapi secara ini beda dia. Dan Suzuki sendiri mengklaim dia adalah crossover. Jadi di tahun-tahun berikutnya mungkin mulai muncul kompetitornya yang setipe ya, seperti Nissan Juke, terus ada mungkin Outlander ya dari Mitsubishi, cuman dia lebih besar dimensinya, tapi secara itu mungkin hampir mirip. Makanya X-Explorer ini kategorinya memang agak rancu sih kalau menurut gue. Dibilang mini SUV tapi dia sedan hatchback gitu. Bentar. Depan lagi ding bisa. Tapi dibilang mini SUV tapi dia sedan hatchback, karena dia kalau yang jenis sedannya itu Neo Baleno 2.
untuk jenis sedannya yang ada bagasinya. Kalau ini crossover ini kan hatchback. Tapi kalau dibilang hatchback dia tinggi, dimensi ground clearance-nya tinggi seperti SUV. Kalau dibilang SUV ya agak small, agak kecil. Jadi memang ini agak-agak ya makanya dibilang crossover lah ya gitu. Tapi di tahun-tahun sekarang ini yang tahun 2023 ini justru muncul yang setipe atau sekelas dengan crossover ini ya. Seperti kalau Daihatsu punya Rocky, Toyota punya Razor, itu mungkin bisa dikategorikan kelasnya crossover. Nah, crossover pun yang terbaru S-Cross ya, itu lebih besar lagi ya, jadi lebih besar gitu. Jadi memang bisa dibilang ya Suzuki mengklaim sebagai crossover pertama ya memang iya, karena di Indonesia pada saat itu mobil berjenis seperti ini tuh ya hanya Suzuki aja yang mengeluarkan gitu. Tapi ternyata crossover ini punya kembaran persis untuk tapi dari merek lain terutama, dan dia adalah merek Eropa gitu. Ya, merek yang persis sekali dengan crossover ini adalah dari Fiat Sedici kalau nggak salah. Sedici itu keluaran Fiat, itu persis banget sama crossover. Ternyata setelah gua pelajarin juga, crossover ini ternyata didesain oleh orang Italia gitu. Makanya dia sangat mirip dengan Fiat Sedici. Bisa jadi Suzuki membeli desain dari Fiat gitu untuk crossover ini, karena pasar mobil crossover yang pertama ini memang pasarannya untuk pasar Eropa gitu, mobil-mobil di Eropa sana. Tapi bedanya kalau Fiat Sedici dia ada yang tipe diesel dan dia 4x4 asli 4x4, makanya namanya Sedici itu kalau bahasa Italia itu ya 4x4 itu. Mungkin tadinya crossover ini untuk 4x4 ya, crossover ya, cuman mungkin kalau di Indonesia akan sulit dapat pasar ya untuk sedan 4x4 itu, kayaknya agak susah lah ya pasarannya. Jadi dibuat lebih ke city car lah gitu, dengan style crossover. Nah, selain itu kalau dia keluar ke powernya itu di atas RPM 3000 ke atas 4000. Jadi kalau gua baru nyampe RPM 4000 aja, ini kecepatannya udah sampai 140 km per jam baru di putaran 4000 ya. Dan itu masih bisa diinjek lagi gasnya, bisa dibejek lagi gitu loh. Cuman karena untuk safety reason dan di tol juga ya, bukan untuk kebut-kebutan, ya gue pantangin segitu aja. Jadi gue pikir mobil ini adalah kelebihannya di power atas gitu. Power atasnya enak banget, dia stabil, dia akselerasinya asik, dan mobilnya antep gitu loh, nggak goyang itu crossover. Jadi untuk crossover ini untuk range harga di bawah 100 juta ya, untuk yang keluaran 2007 sampai 2009 mungkin ya, itu masih di bawah 100 juta, worth it banget untuk dibeli ya. Atau kalau kalian pengen kalian punya budget yang di bawah 100 juta, bisalah crossover ini jadi pilihan mobil kalian, karena dari segi kenyamanan, akselerasi, dan model itu masih enak gitu loh. Walaupun udah umurnya mobil ini di atas 10 tahun ya, tapi secara desain masih oke lah, dan unik sih kalau kalian suka hatchback yang ini. Crossover ini salah satu pilihannya, alternatifnya gitu. Oke, stop dulu.